Salam, berjumpa kembali dengan saya. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema doa yang menembus batas. Banyak orang Kristen, banyak orang percaya yang sering berkata, doaku sudah lama, sudah bertahun-tahun tidak tembus atau tidak ada kuasanya. Doaku tidak ada yang mendengar, Tuhan tidak mendengar dan Tuhan tidak menjawab. Kita belajar hari ini bagaimana supaya doa kita bisa menembus batas, bisa berkuasa, menembus batas kuasa Tuhan. Kita belajar di dalam Yakobus pasal 5 ayat 16. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Dikatakan dalam versi lain, bila dengan yakin didoakan sangat jitu doanya. Juga di dalam bahasa Yunani ada satu kalimat, ada satu arti yang cukup bagus. Bila dengan sungguh-sungguh didoakan sangat mujarab. Mujarab itu bisa menembus batas. Mujarab itu penuh kuasa, sama dengan jitu. Apa yang kita doakan, tembus dan kita menerimanya. Nah, bagaimana caranya supaya hal itu terjadi pada kehidupan kita? Siapa yang bisa menembus batas doa-doa setiap harinya dan setiap saat disampaikan kepada Tuhan? Di dalam Yakobus 5:16 dikatakan orang yang benar. Dikatakan di situ doa orang yang benar. Bila dengan sungguh-sungguh besar kuasa doanya. Siapa orang benar? Menurut Yakobus 5:16 ini orang benar adalah orang yang mau mengampuni kesalahan orang lain. Sefatal apa kesalahan mereka kepada kita, sefatal apa mereka menyakiti hati kita, tapi kita mau mengampuni, itu orang benar yang dicatat dalam Yakobus 5:16 ini. Sebab dikatakan dalam Markus 11 ayat 26 dikatakan, dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada orang sesuatu, barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya Bapamu di surga juga mengampunimu. Sebelum kita duduk berdoa, sebelum kita berdiri ambil sikap berdoa, ampuni dulu semua orang yang menyakitkan hati kita. Ampuni dulu semua orang yang mungkin mereka tidak ngerti kalau mereka berbuat salah di hadapan kita. Itu orang benar. Itu orang yang bisa menembus batas doanya. Itu orang yang mujarab doanya. Yang kedua, tadi yang pertama mengampuni, yang kedua mau minta ampun atau mau minta maaf bila berbuat salah terhadap seseorang. Walaupun mungkin orang itu kedudukannya lebih rendah daripada kita. Tidak usah memegang harga diri terlalu kuat. Kalau kita salah, kita minta maaf. Kalau kita salah, kita mengampun, kita minta ampun. Itu orang benar. Mengampuni juga diampuni. Itu orang benar, mengampuni dan minta ampun. Lalu yang ketiga, saling mendoakan. Saling berarti ada dua arah, ada dua hal. Kalau kita disebut orang benar seperti dalam Yakobus ini, kita mau mendoakan siapapun mereka. Mungkin mereka menyakitkan hati kita, mungkin mereka tidak suka pada kita. Kita mendoakan, saling mendoakan. Diisi hidup ini dengan mendoakan, diisi dengan hati kita ini selalu mendoakan, diisi paradigma pikiran kita itu dengan mendoakan. Itu doa yang mujarab, doa yang selalu memberikan doa kepada orang lain. Lalu yang keempat dikatakan yakin. Yakin itu sungguh-sungguh percaya, tidak khawatir, tidak bimbang, tidak ragu, dan tidak berkata jangan-jangan. Tidak seperti itu. Biasanya kita sudah berdoa berkata amin, aku percaya, amin. Tapi setelah itu berkata jangan-jangan aku tidak mendapatkan apa-apa, jangan-jangan Tuhan tidak mendengar. Itu doa yang khawatir. Itu bukan doa yang sungguh-sungguh. Itu bukan doa yang dengan penuh keyakinan. Di dalam Markus 11 ayat 24 dikatakan, karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Percaya bahwa kita sudah menerimanya. Jadi tidak ada kekhawatiran lagi. Jadi tidak ada kata jangan-jangan nanti tidak dapat apa-apa. Tidak ada. Selalu percaya, yakin menerima, yakin sudah menerimanya. Sama seperti ada lukisan, kalau kita mendapat undian, misalnya dapat undian dari salah satu bank swasta di Indonesia ini, nama saya misalnya, wah ini dapat undian. Lalu undian sudah diumumkan bahwa nama saya Kristiani Ninu sudah mendapat undian, tapi saya belum menerima hadiahnya. Saya sudah bersuka cita, saya sudah bilang kepada teman-teman saya, hai saya dapat hadiah, saya menang undian di bank ini. Saya sudah bicara kepada banyak orang, saya sudah mengundang banyak orang, menceritakan kesukacitaan saya. Itu yang seakan-akan sudah menerima, padahal dia belum saya terima. Itu doa yang yakin, itu doa yang percaya
bahwa sudah menerimanya. Nah, sahabat yang dikasihi Tuhan, biarlah hari ini kita belajar mempunyai doa yang menembus batas. Dengan kita selalu mengampuni orang yang salah terhadap kita, dengan kita selalu mohon pengampunan baik kepada Tuhan, kepada orang yang kita sakiti atau orang yang merasa kita sakiti. Yang ketiga, kita terus mendoakan orang lain dalam kehidupan kita. Yang keempat, kita yakin bahwa yang kita doakan sudah kita terima. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.